Iya, kembali lagi di forum Timnas. Jadi gue akan bahas pertandingan yang berlangsung antara Timnas Indonesia U19 berhadapan dengan Myanmar U19. Ini pertandingan terakhir juga bagi kita di fase grup, di grup A, AFF U19, dan kita menang 5-1. Tapi sayangnya kita tidak bisa lolos ke semifinal karena aturan regulasi yang nanti gue akan bahas lebih lengkapnya tentang ternyata sistemnya itu memakai head to head kalau ada tim dengan poin yang sama. Jadi Indonesia tidak dipastikan tidak lolos. Yang lolos itu adalah Thailand dengan Vietnam karena mereka punya berhasil meraih hasil imbang 1-1. Harusnya kalau 0-0 itu Indonesia yang lolos, tapi akhirnya mereka mencetak gol masing-masing satu, dan itu membuat Indonesia menjadi peringkat ketiga dan tidak lolos ke semifinal Piala AFF 2022 AFF U19. Pertama-tama yang gue mau bahas adalah sebenarnya apa yang terjadi dengan perubahan regulasi yang terjadi pada saat AFF U19 ini. Seperti yang kita tahu bahwa selama pergelaran dari Piala Tiger sampai Piala AFF sampai 2019-2020 kemarin, 2019 pada saat sebelum COVID U19 itu masih menerapkan yang namanya sistem habis. Kalau misalkan ada poin yang sama, akan dilihat selisih golnya dulu, akan dilihat produktivitas gol. Baru kalau misalkan dari produktivitas gol, selisih gol itu sama, barulah sistem head to head. Itu yang selalu diterapkan dan tidak pernah berubah. Itu selalu konsisten. Ya, namun pada pagelaran kali ini, AFF kali ini, dan itu pun bukan di awal. Nah, di awal kita masih mengira-ngira, masih berasumsi bahwa ini dinilai dengan produktivitas gol. Makanya seperti yang video sebelum video ini, yang pada saat Indonesia menang melawan Brunei, lawan Filipina, itu gue bilang Indonesia sudah pasti lolos kalau mereka menang lawan Myanmar berapapun. Nah, ternyata di tengah-tengah adalah kabar yang menyatakan bahwa sistemnya itu head to head sekarang, sehingga Indonesia harus bergantung terhadap Thailand dan Vietnam. Thailand kalau imbang 0-0 atau salah satu memenangkan pertandingan, Indonesia akan lolos. Tetapi kalau seri 1 sama sampai berikutnya 2 sama, 3 sama, 4 sama, Indonesia tidak lolos ke babak semifinal. Dan itu benar-benar terjadi pada pertandingan Thailand menghadapi Vietnam, 1 sama. Jadi tadi benar-benar gue nonton 2 ya. Indonesia gue tonton, Vietnam, Thailand pun gue tonton, gue pantau terus. Dan ya sangat disayangkan. Gue tidak tahu itu regulasi dari mana, gue nggak tahu kenapa bisa berubah. Mungkin kalian yang tahu, kalian bisa komen. Tapi yang gue mau apresiasi adalah bahwa timnas kita sudah mau menunjukkan bahwa mereka fight. Ya, walaupun agak disayangkan sebenarnya, ini disesalkan adalah pertandingan pertama menghadapi Vietnam, dimana kita seharusnya bisa memenangkan pertandingan, tetapi kita tidak efektif. Kita terlalu banyak membuang peluang, dan akhirnya kita gagal meraih kemenangan, dan ujung-ujungnya tidak lolos. Tapi ya itu bisa kita jadikan pelajaran ke depannya, bahwa tujuan kita itu, fokusnya itu, kita harus ingat bahwa fokus kita adalah Piala Dunia U20. Ya, kembali lagi. Ya, jadi AFF ini anggap saja sebagai pelajaran, dan kita juga harus bangga bahwa timnas kita ini sudah bisa meraih hasil yang menurut gue sudah cukup luar biasa. Mereka tidak terkalahkan di grup yang kuat, di grup yang ada Vietnam dan Thailand ya. Bahkan mereka selisih golnya, produktivitas golnya itu jauh lebih banyak daripada Vietnam dan Thailand. Itu yang harus kita apresiasi terlebih dahulu. Ya, walaupun sering gue kritik di pertandingan-pertandingan, tapi terlihat di 2 pertandingan ini yang nanti gue akan bahas jalan pertandingannya, itu sudah berkembang permainan dari timnas kita. Oke, jadi itu yang harus kita apresiasi. Kita beri semangat kepada timnas kita. Ini timnas muda, masih banyak PR tentu saja, tapi masih banyak waktu juga untuk memperbaiki, untuk mengerjakan PR tersebut. Dan tentu saja itu bisa menjadi modal. Ini bisa menjadi modal, fondasi kita untuk di Piala Dunia U20 kita bisa berbicara banyak ya, melawan tim-tim yang tentu saja jauh lebih kuat. Kita masuk ke pertandingannya. Tadi melawan Myanmar kita berhasil menang 5-1 setelah kita tertinggal dulu di awal-awal.
kita tertinggal dulu. Gol yang menurut gue ya cukup hard, cukup mudah lah dilesakan oleh pemain Myanmar, karena benar-benar itu heading yang tidak dijaga sama sekali. Dan si Cahya Supriyadi ini kipernya juga kepleset, jadi sayang sekali dia tidak bisa menyelamatkan gawang dari timnas Indonesia. Tapi itu yang kebobolan 1-0 di awal-awal itu bukan sesuatu hal yang harus dikhawatirkan, karena masih banyak waktu. Ya masih banyak waktu untuk bisa mengejar ketertinggalan. Nah, itu juga yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Gol pertama timnas Indonesia itu hadir dari situasi set piece. Dari free kicknya si Zanadin. Ya, benar-benar umpannya itu sangat akurat mengincar Ferrari, dan Ferrari bisa mencetakkan gol. Heading yang sangat luar biasa. 1-1. Habis itu Indonesia terus mengegas, memanfaatkan momentum di mana mereka bisa mencetak gol, dan disitulah lahir gol kedua dari Arkan. Gol yang menurut gue kembali lagi, ini kipernya Myanmar ini menurut gue kualitasnya sangat di bawah rata-rata ya, jelek lah. Bola seperti itu sangat, ya walaupun memang tendangan Arkan ini sangat powerful ya, sangat keras, tapi harusnya sih bisa ditepis lah. Ya itu kan terjadi miss catching lah, dari penjaga gawang. Dia salah menebak bolanya memang agak sedikit berbelok, dan itu yang membuat tidak bisa ditepis tapi malah ke gawang sendiri. 2-1. Habis itu situasi seperti gol pertama, yaitu dari set piece lagi, free kick. Zanadin juga bisa mencetakkan assist, dan orang yang sama Ferrari. Habis itu tidak gempur Indonesia, maksudnya terus menggempur, tidak kendor ya mereka untuk bisa mencetak gol keempat, dan itu bisa dilesakan dengan sangat cantik, proses yang sangat cantik, skill individu dari Arkan itu luar biasa, itu bintang 5. True pass-nya juga sangat akurat kepada seorang Rabani, dan Rabani finishing yang luar biasa. Ya, itu yang luar biasa. Itu finishing yang sangat-sangat menunjukkan striker yang berkelas. Memang dia ke tiang dekat, tapi tendangannya ke pojok atas dan benar-benar menyulitkan penjaga gawang dari Myanmar. 4-1. Sampai babak pertama berakhir, sebenarnya nggak ada masalah. Permainan kita sangat bagus, sangat indah. 4-1, sangat-sangat menghibur. Ya seperti gue bilang, jarang terjadi long ball, mungkin sesekali, tapi cukup jarang lah dibandingkan beberapa pertandingan yang seperti gue kritik, terutama pada saat melawan Vietnam, Thailand, dan Brunei. Ya sudah sangat berkurang. Ya masuk babak kedua, beberapa pergantian pemain, Ronaldo kembali lagi dimainkan, jadi ya tidak banyak berubah, malah bisa menambah gol lewat Ronaldo 5-1, tapi kembali lagi itu tidak bisa menyelamatkan Indonesia dan bisa membawa Indonesia ke semifinal. Tapi kembali lagi, yang gue mau sorot adalah bagaimana progres dari permainan timnas Indonesia dari match pertama sampai match terakhir ini. Ada perkembangan jelas. Ya, itu yang harus kita lihat. Ada perkembangan, ada progres positif kalau gue lihat dari permainan kita. Semakin matang, semakin nggak tergesa-gesa, semakin sabar, semakin bisa mengontrol emosi, terutama mengontrol pertandingan juga tidak asal-asal gitu loh. Passing yang juga jauh lebih akurat, itu yang menurut gue bisa menjadikan modal. Ya jadi tentu saja kecewa, gue sangat kecewa melihat ya, apalagi Vietnam sama Thailand itu setelah 1-1, aduh, itu drama Indosiar kalah itu, beneran drama Indosiar itu kalah itu, jatuh, mungkin ada habis 10 menit gara-gara jatuh. Ya, but that's football. Kita jangan, ya kembali lagi gue melihat banyak komen, serang inilah serang itu. Kita jadilah supporter yang bijak lah istilahnya. Jangan gara-gara ini akun-akun dari Thailand, Vietnam itu kena imbasnya lah. Jangan seperti itulah. Kita coba jadi supporter yang dewasa. Ya kita akui bahwa kita tidak bisa lolos, nggak ada masalah menurut gua karena ini AFF. Kita ingat tujuan kita, yaitu Piala Dunia U20, dan gue sudah melihat titik terang yang cukup luar biasa. Progres itu jelas dari timnas kita. Itu yang harus kita banggakan. Jadi sebagai supporter Indonesia, walaupun kecewa pasti, tapi kita terus dukung. Dan gue sih sudah melihat jelas ada progres. Kalau kalian bagaimana, kalian bisa komen ya di bawah tanggapan kalian seperti apa. Mungkin ada dukungan doa dan sebagainya. Oke, segitu dulu. Jangan lupa subscribe, like, share,
dan juga komen. Oke, segitu dulu. Salam sepak bola.